Belajar web programming mulai dari mana sih? Banyak pemula yang belum tahu dan bahkan udah belajar tapi salah arah. Maka dari itu gue punya 3 step utama yang harus kalian tahu sebelum kalian belajar pemrograman website. Step yang pertama, kalian tuh harus meluruskan niat dulu. Niat kalian tuh buat apa? Kemudian harus menentukan goal impiannya buat apa. Di sini sangat penting, biar nanti ke depannya atau bahkan di pertengahan itu nggak gampang nyerah. Karena ya, jadi kalian kalau mau nyerah nih, kalian tahu tujuan gue tuh belum tercapai. Jadi ya nanti bangkit lagi. Nah, coding itu memang nggak gampang. Cuma ya bisa dipelajari gitu. Jadi siapapun yang punya niat besar dan mau usaha belajar itu pasti bisa coding. Kemudian ya itu tadi, harus punya alasan why-nya. Itu harus kuat banget. Dan selanjutnya kalian punya impian, tujuannya kalian apa. Jadi harus terekam benar di otak kalian buat motivasi setiap kalian mau mundur atau bahkan mau nyerah deh, gue nyerah belajar coding. Itu nggak kayak gitu. Step yang kedua adalah di awal-awal kalian tuh harus belajar tentang website tersendiri itu apa. Jadi sejarahnya siapa, kemudian penemunya dan sebagainya itu kalian harus tahu dulu. Kemudian kalian harus tahu cara kerja websitenya. Jadi website kan ada nih untuk gimana kita bisa membuatnya, kemudian gimana kita bisa mengonline-kannya. Nah, nanti mengonline-kan itu ada yang namanya hosting dan domain. Ini sangat penting di awal, biar nanti ketika lo udah siap ngoding atau udah masuk ke bahasa pemrograman, ya udah tahu kalian nanti mau apa biar website kalian tuh online. Itu kayak gitu. Step yang ketiga adalah belajar algoritma pemrograman. Jadi belajar algoritma pemrograman ini sangat-sangatlah penting sebelum kalian masuk ke bahasa pemrograman dulu ya. Nah, di algoritma pemrograman ini kalian nanti belajar gimana sih caranya menyelesaikan masalah. Nah, di algoritma pemrograman kita biasanya mengenal adanya tipe data. Tipe data nanti ada teks, ada string, kemudian ada number dan sebagainya. Kalian harus tahu. Karena setiap data itu punya tipenya masing-masing. Jadi beda gitu. Kemudian ada operator penjumlahan dan sebagainya. Ya sama kayak matematika lah, ada pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Kalian harus tahu juga. Karena di setiap bahasa pemrograman itu hampir semua sama. Kemudian ada perulangan. Perulangan ini ya nanti kalian ketika punya banyak data, taruhlah 100 data, itu ditampilkan secara perulangan. Jadi kalian cukup sintaknya, codingnya cukup sedikit aja, kemudian muncul datanya semua. Jadi lo nggak mungkin capek ngetik data 100. Itu perulangan. Kemudian ada array. Array ini ya kayak pembungkus lah. Jadi kalau punya roti itu dibungkus sama plastiknya. Nah, ini belajar tentang kayak gini. Kemudian di algoritma juga belajar tentang flowchart. Flowchart ini menarik karena ya di sini belajar tentang logika pemrograman. Sebenarnya gue udah pernah posting di Instagram tentang algoritma. Salah satu contohnya kayak gini. Kalau kita mau bikin mie, kan kita beli di warung dulu nih. Beli di warung. Kemudian yang kedua adalah masak air sampai matang. Kemudian yang ketiga adalah buka bungkus mie-nya dan bumbunya. Nah, selanjutnya adalah masukkan mie ke panci, udah jelas gitu. Kemudian tunggu 5-10 menit sampai angkat mie, kemudian masukkan bumbu sampai makanan dan selesai. Jadi sampai dimakan dan selesai. Flowchart dan sebagainya kurang lebih gitu. Jadi stepnya awalnya itu apa, nanti outputnya apa. Itu kalau kasus di real ya, kalau real contohnya mie. Tapi kalau misal udah di sistem itu ada misal page login. Nanti masuk page login, kemudian masukkan username, password. Jika benar masuk ke home, jika salah input ulang, dan selesai. Di sini kalau misal penggambaran flowchart itu ya gimana diagram yang bisa menjelaskan ke seseorang yang belum paham. Misalkan start, itu mulai dulu, kemudian masukkan username dan password, kemudian jika salah, ya kembali lagi kan. Jika benar, maka tampil halaman home dan end. Jadi yang penting di algoritma ini benar-benar dimatengin dulu sebelum semuanya. Karena nanti ketika lo udah punya atau pelajari bahasa pemrograman itu beda banget. Harusnya nggak mikir tentang algoritma itu apa, string itu apa, tipe data itu apa, dan sebagainya. Nah, itulah adalah step dimana kalian belajar pemrograman website dari awal. Tentunya yang bener ya. Jadi kalian nanti punya basicnya ke depan. Oke, gue Bagas dari Coding Asik. Jangan lupa subscribe channel ini biar nanti kalian update terus video selanjutnya. Dan jangan lupa kunjungi @Coding Asik di Instagram karena gua di situ sharing juga tentang pemrograman website juga. Oke, see you di next video. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.